Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat. baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul. Ini seperti pekan lalu yang bisa gabung itu Bu Sri dengan Bu Dian. Nah, sekarang dapat tambahan ada Bu Yuni bisa bergabung sehingga walaupun belum semua bisa hadir bersama dengan kita lanjutkan saja kajian kita. Nah, karena pelajaran kita pada malam ini akan masuk pelajaran baru. Kita akan masuk pelajaran baru, karena itu mari kita syukuri bersama eh, kebersamaan kita ini. Bersama-sama kita syukuri Allah yang meneguhkan kita untuk selalu berada di jalan kebersamaan bersama dengan orang-orang baik. Saya yakin ibu-ibu sekalian adalah orang-orang yang baik. Kalau bukan, tentu ibu-ibu sekalian tidak akan bisa bertahan sampai sejauh ini. Kita sudah lama dan ini adalah pelajaran tertinggi di antara sekian banyak kelas bimbingan kelas bahasa Arab Qurani yang saya dampingi. Selanjutnya ibu-ibu sekalian mari kita sampaikan doa keberkahan, doa rahmat untuk Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita jadikan sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Untuk itu ibu-ibu sekalian mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki. Kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, izinkan kami menampilkan materi kita pada kesempatan kali ini. Dan materi ini seperti yang pernah kami sampaikan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya berkaitan dengan bahasa Arab Qurani. Kalau ibu-ibu Mas diminta untuk menyampaikan apa yang ibu-ibu pahami tentang bahasa Arab Qurani itu, jawabannya apa, ibu-ibu sekalian? Bahasa Arab Qurani adalah Bahasa yang mempelajari Mempelajari yang berkaitan dengan ayat-ayat Quran, hadis. mempelajari Jadi berasa nih kita ya karena udah saling akrab banget dengan bahasa Arab Qurani. Jadi kayak ditanya, rumah ibu di mana sih? Di mana ya? Saya ngomongnya rumah saya. Pokoknya rumah saya di situ gitu. Karena mau ngejelasin ke seorang gitu. Karena kita terlalu akrab dengan bahasa Arab Qurani, jadi kita tidak sempat untuk memikirkan bagaimana cara menceritakan kepada orang apa itu bahasa Arab Qurani. Ya, ya bahasa Arab Qurani, ibu-ibu sekalian. Yang pertama jangan lupa ya. Ya, pertama apa? Doa-doa. Ya, Doa-doa. ya. Yang kedua, jangan lupa ayat. Ya, ya, kalau tadi setelah doa-doa, dalam kemudian bacaan terkait dengan ibadah. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat populer ya. Ayat-ayat populer. Jadi ibu-ibu sekalian, mohon untuk tidak terlalu liberal dalam memahami bahasa Arab Qurani bahwa semua Al-Quran, hadis akan dibahas, tidak. Karena bahasa Arab Qurani itu memfokuskan diri pada ayat-ayat Al-Quran yang populer. Kemudian apalagi setelah itu ibu-ibu sekalian? Selain bacaan yang terkait dengan ibadah, terus eh, yang berkaitan dengan
ada semacam tafsir ya, tafsir Quran. Bukan. Kalau itu mah karena pengalaman Ibu belajar dengan guru yang lain, jadi Ibu bilang tafsir. Ya, yang lain apa? Bahasa Arab Qurani itu? Perubahan bentuk dalam kata. Ya, Ya, kalau pengalaman ibu-ibu sekalian dengan guru-guru yang lain mungkin ada lahir kesan bahwa bahasa Al-Quran itu belajar tafsir, tapi kalau yang dikonsepkan, rumusan, pernyataan, atau ungkapan yang digunakan oleh bahasa Arab Qurani adalah wacana keislaman tingkat awal, tingkat dasar. wacana, Ya. wacana Wacana keislaman gitu. Ya. keislaman. Lalu tapi kau bilang apa itu sih wacana gitu. Sederhananya begini saja itu pengetahuan keislaman gitu ya. Ya, Pengetahuan jadi keislaman. bahasa Arab Qurani bukan hanya bicara tentang doa dalam rangkaian ibadah, terutama sholat, bukan hanya soal bacaan-bacaan tadi, bukan hanya ayat populer, tapi dia juga ya membantu kita untuk memahami pemahaman keagamaan tingkat dasar. Ya, tingkat dasar ya. Tapi kalau di dalam diskusi-diskusi mungkin nanti kan tergantung gurunya semakin luas wawasan gurunya, semakin pintar gurunya, semakin banyak yang diceritakan. Termasuk sampai ngurusin jin, termasuk sampai ngurusin ilmu laduni, termasuk sampai ngurusin soal talak, soal cerai, soal Meluas, nikah, meluas. gitu. Karena memang gurunya wawasannya luas, terutama peserta juga larut dalam suasana merasa bahwa belajar bahasa Arab Qurani sama saja dengan belajar ceramah, belajar pengajian di majelis taklim. Jadi semua-mua ditanyakan. Itu karena semangat peserta dan kepintaran serta kecerdasan dan keluasan wawasan dari gurunya. Tapi kalau bahasa Arab Qurani secara konseptual sih tidak setinggi itu. Karena pernah kami sampaikan bahwa bahasa Arab Qurani ini ditujukan bagi orang awam. Karena itu terkadang ibu-ibu sekalian tidak merasa target. Tidak merasa target. Ibu bapak merasa, Pak, wah kan perlu saya bukan orang diulangi Pak Guru. awam. Jadi tidak pas kalau saya setia pada konsep bahasa Arab Qurani. Nah, tapi itu, Diulangi Pak Guru. Pertama doa-doa ya. nah doa-doa, kemudian yang kedua Bacaan yang terkait ayat-ayat dengan populer. ibadah. Terus ke wacana keislaman. Nah, Ayat-ayat populer. doa, ayat Nah, populer, wacana keislaman. Atau tadi wacana keislaman. pemahaman bacaan Bacaan, keagamaan tingkat dasar. bacaan keagamaan tingkat dasar. Iya. Nah, baik ibu-ibu sekalian, materi kita pada kesempatan kali ini akan eh, ya, akan berbicara atau akan masuk pada jenis ya, pada jenis yang ketiga tadi. Kalau di bahasa Arab Qurani 1 itu banyak berbicara tentang doa-doa dan bacaan terkait dengan kegiatan ibadah, terutama Ibadah. sholat. Ya, terutama sholat. Nah, kemudian di bahasa Arab Qurani kedua, itu banyak ayat-ayat populer. Bahasa Dua Arab ayat Qurani yang ketiga populer. masih bicara tentang Ayat ayat-ayat populer. populer sudah merambah, sudah ya, sudah mengarah pada sudah mengarah pada wacana keislaman. Ya, sudah mengarah kepada wacana keislaman tingkat awal atau tingkat dasar, ya, tingkat dasar untuk pemula, untuk pemula. Nah, pada malam ini kita akan tunjukkan, ya, ibu-ibu sekalian, kita akan tunjukkan secara konkret seperti apa wacana keislaman tingkat dasar itu. Ya, itu ya yang ingin kami sampaikan. Pertama terkait dengan pelajaran kita. Karena itu penting sekali mengapa saya berharap ibu-ibu bisa bergabung untuk kita bersama-sama memulai pelajaran bahasa Arab Qurani dengan ya
bahasa Arab Qurani dengan nuansa atau dengan cita rasa yang berbeda. Ya, cita rasa yang berbeda. Pada pembagian pelajaran edisi lama, yaitu pada saat bahasa Arab Qurani satu buku itu berisi 12 pelajaran atau 12 dars, pelajaran ke-25 ini dengan demikian masuk ke bahasa Arab Qurani 3. Masuk ke bahasa Arab Qurani 3. Karena itu saya terpikir ya untuk nanti kalau ada waktu ibu-ibu sekalian, kapan siapnya, coba kita evaluasi diri ya, coba kita evaluasi diri. Saya ingin menyiapkan soal latihan yang mencoba untuk membantu kita mengenali kemampuan kita terkait dengan bahasa Arab Qurani dari pelajaran ke-13 sampai pelajaran 24. Pelajaran berapa, ibu-ibu sekalian? 13 sampai 24. Ya, pelajaran 13 sampai pelajaran ke-24. Nanti kita coba lakukan dengan Google Form saja nanti. Google Form nanti ibu-ibu dalam bentuk pilihan ganda ya. Ketika ada waktu nanti tolong dimusyawarahkan ya jam berapa hari apa kita akan berlatih mengevaluasi kemampuan yang sudah kita miliki terkait dengan materi ke-13 sampai materi ke-24. Nah, selamat datang Bu Ratna. Lah kok dimatiin Bu Ratna? Wajah cerah, ceria begitu dimatikan kameranya jadi gelap gulita nih pandangannya. Baik, kita lanjutkan ya. Saya sampaikan tadi pada waktu bahasa Arab Qurani dulu jumlah pelajarannya 12. Ini pelajaran 25 adalah pelajaran pertama di buku bahasa Arab Qurani 3. Namun salah satu pertimbangannya mengapa kemudian tidak tidak dilanjutkan 12-12 itu karena memang ada salah satu pertimbangan teknis ketika peserta bahasa Arab Qurani masuk ke tingkat 3, bahasa Arab Qurani tidak lagi menjadi yang utama. Lebih banyak bicara tentang kaidah dan struktur bahasa Arab berbasis pada diktat dan cerita dari ustadznya. Jadi kita coba cari jalan ya, jalan tengah, solusi bagaimana supaya ibu-ibu sekalian bisa tetap mempelajari ya, bisa tetap mempelajari materi yang ke-24 ini sehingga dalam perkembangan terakhir dia menjadi bagian dari bahasa Arab Qurani 3 bersama dengan beberapa materi yang dulunya di bahasa Arab Qurani 2. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita masuk ke materi. Sehingga ini kalau dari segi bacaan, mulai dari pelajaran ini, ibu-ibu sekalian, kalau dilihat dari segi bacaan, dia relatif lebih panjang. Karena namanya wacana, ya, namanya bacaan yang berkaitan dengan pemahaman, dia relatif lebih panjang. Karena apa? Kalau di buku dari pelajaran 1 dan pelajaran yang ke-24, ya, pelajaran 1 sampai pelajaran 24 itu, materi pokoknya berupa ayat utuh atau kutipan ayat, atau gabungan ayat. Kalau itu gabungan ayat. Kalau ini dia bentuknya wacana, ada cerita, ada ya, penjelasan, ada uraian, kemudian didukung oleh ayat-ayat yang relevan. Nah, baik ibu-ibu sekalian, mari kita masuk pelajaran kita yang kelima. Apa judul pelajaran kita yang kelima, ibu-ibu sekalian? Al-Qur'anul Karim. Iya, baik. Ada yang masih ingat definisi Al-Quran dari pelajaran kita yang 24? Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Gimana sih artinya? Oke, terima kasih Bu Ratna. Ada yang diingat? Ibu-ibu yang lain ada ingatan yang masih disimpan terkait dengan definisi Al-Quran pada pelajaran kita yang ke-24? Alamullah ilmun munazzalu
Alal Muhammadin al maktubu fil masohi wal mahfud fis sudur. Ih, keren. Bu Dian bacaannya lancar sekarang. Ternyata Al ingatannya makruh sudah di bergantung pada bacaan. Jadi ini bagus ini, tapi lemahnya adalah kalau kita nggak baca, jadinya nggak ingat itu. Kalau menggandalkan ya ingatan pada bacaan. Yang lain apa wal yang diingat terkait dengan definisi Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah kalamullah Nabi Muhammad yang SAW diturunkan kepada Muhammad yang tertulis di mushaf Hmm. mushaf yang tersimpan di dalam dada dan diucapkan di lisan apa lagi ya? Iya, bagus. Tinggal yang muncul itu mutawatirnya. Mutawatir gitu. Nah, baik Ibu-ibu sekalian, dari aspek kebahasaan di pelajaran 24 kita bahas tentang apa Ibu-ibu sekalian? Asmaul Quran. Oke, saya ulangi lagi ya. Dari aspek kebahasaan di pelajaran 24 kita bahas tentang apa Ibu-ibu sekalian? Nama-nama Al-Quran. Oke, baik. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, dari aspek kebahasaan di pelajaran 24 kita membahas tentang apa terkait dengan kaidah kebahasaan? Wah, lupa kita ya. bentuk 4 Pak Guru kali ya. Lupa kita ini kan hari ini ada yang puasa sampai puasanya berlanjut. Puasa ngomong juga dilanjut. Tuh, ayo udah maghrib. Ayo dibuka puasanya ya, ngobrol ya, ngomong ya. Jangan diam-diam aja ya, ibu-ibu sekalian. Dari Ya aspek sudah. kaidah kebahasaan, pelajaran 24 kita bahas tentang apa? Tentang bentuk 4 Pak Guru. Oke, bagus. Yuk, yang lain ayo, yuk. Apa? Di pelajaran 24 kita bahas tentang apa? Asmaul Quran. Bagus, terima kasih. Kita bahas tadi Bu Yuni bentuk 4, lebih spesifiknya lagi kita bahas isim maf'ul. Fa'il, maf'ul dan Nah, fa'il. gitu. Fa'il, maf'ul. Terakhir. Ya, ini nih. Jadi nanti ya coba nanti kita mengubah tradisi yang meletakkan ingatan pada bacaan, kita ubah sedikit bergeser, kita letakkan ingatan pada hati dan pikiran. Nah, kalau kita letakkan di hati dan pikiran, harapannya kita tidak selalu bergantung pada bacaan. Ya. Oke, tadi saya, ibu-ibu sekalian, saya sedikit lagi ya sebelum kita bahas lebih lanjut. Pada pelajaran ke-24, kita membahas. Ya. Oke, terima kasih. Ada ada surat, ada catatan, ada chat dari Bu Mute. Ya, betul. Bukan. 24 bukan isim fa'il, tapi 24 itu kita bicara tentang isim maf'ul. Ya, sedangkan isim fa'il kita bahas di pelajaran 23. Gitu. Ya, jadi coba kita hilang lagi ya, ingat-ingat lagi Ibu-ibu sekalian bahwa pada pelajaran kita yang 23 kita membahas salah satu bentuk 4 yang dikenal dengan isim fa'il. Pada pelajaran 24 dari aspek kebahasaan, dari aspek aturan kebahasaan, kita membahas bentuk 4 yang kedua, yaitu yang dikenal dengan istilah isim maf'ul. Maf'ul. Gitu. Oke, supaya ini saya tidak ngobrol sendiri, coba Bu Sri Lestari, pelajaran 23 kita bahas apa Ibu? Mengenai isim fa'il, Pelajaran 24 apa Ibu? isim mas'ul. Iya. Isim fa'il dan isim maf'ul termasuk ke dalam bentuk apa, Ibu? Dalam bentuknya apa ya? 4. Sifat, Pak. Iya, sifah gitu ya. Oke, bagus. Silakan berikutnya Bu Yuni, pelajaran 23. Terima kasih Bu Mute. Bu Yuni, pelajaran 23 kita bahas tentang Isim fa'il, Pak Guru. iya, pelajaran 24 kita bahas tentang Isim maf'ul. iya, bentuk isim fa'il dan isim maf'ul termasuk ke dalam bentuk berapa?
Bentuk sifat, bentuk 4. Nah, Ibu mah ya, kayaknya masih puasa ini. Kalau bentuk berapa, jawablah bentuk 4. 4 4. gitu. 4. Kalau bentuk apa, jawablah bentuk sifat. Iya, Ya, Pak Guru. Bentuk 4. iya. Berikutnya, Bu Ratna, silakan. Pelajaran 23 kita membahas tentang Isim fa'il. pelajaran 24 kita membahas tentang Isim maf'ul. isim fa'il dan isim maf'ul termasuk ke dalam bentuk 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 sifat. Bentuk 4. Iya. Terima kasih. Bentuk keempat namanya Sifat. Bentuk iya, sifat. sifat ya. Baik. Terima kasih. Berikutnya Bu Eti. Wah, Bu Eti nggak ada suaranya. Bu Mute juga sulit untuk menyampaikan aspirasi dengan suara. Terima kasih Bu sudah disampai tuh kirimannya di chatnya sudah. Oke, terima kasih. Baik, Ibu-ibu sekalian, pada pelajaran kita yang ke-25, ini judulnya apa, Ibu-ibu sekalian? Mm-mm. Al-Qur'anul Karim. Dari segi makna bisa bisa dipahami. Ibu-ibu sudah paham belum makna ungkapan ini? Quran Sudah. yang mulia. Apa Bu Sri? Quran yang mulia. Apa Bu Dewi Ratna? Al-Quran yang maha mulia. Apa Bu Yuni? Bacaan mulia. Iya, kemudian juga mengalami kesulitan karena masih jadi Bu Mute. Nah, Bu Eti juga masih jadi Bu Mute. Niatnya Bu Dia Budian juga belum dibuka masih moodnya. Bu Mute. Oke, Saya sudah dibuka. merasa ngemut. Al-Quranul Karim apa, Bu Dian? Eh, Quran yang mulia, Iya, bacaan yang mulia, bagus. Nah, yang maha kalau mulia. begitu, pemahaman ibu-ibu sekalian, ada yang pakai maha, ada yang tidak, gitu ya. Kalau itu pemahaman ibu-ibu sekalian, Al-Karim ini bentuk 4 apa bukan? Bentuk 4. 4. 4. Bu Sri, Al-Karim bentuk 4 apa bukan? Bentuk 4. Iya. Bu Yuni, Bentuk 4, Pak Guru. Bu Dian, Bentuk 4. Bu Ratna Dewi, Bentuk 4, Pak Guru. Bu Dewi Ratna, Pak Guru mah ketawain aja sih. ya, mohon maaf ya Bu Sri kalau tidak berkenan ya. Ya, baik. Nah, pertanyaan berikutnya, ini isim fa'il apa isim maf'ul? Bu Sri, Isim maf'ul. bagus. Bu Dian, Kalau eh, Al-Karimnya isim fa'il. bagus. Bu Ratna, Fa'il, Pak Guru. iya. Bu Yuni, Fa'il, Pak Guru. AI. iya, bagus. Jawaban ibu-ibu sekalian itu tentu tidak pakai ilmu. Mohon maaf, Loh, ngomongnya agak kasar nih. Tapi itu supaya memberikan fokus nih, ya. Maksud saya, kalau ibu-ibu menjawab ini isim fa'il atau isim maf'ul, itu artinya ibu-ibu sekalian tidak menggunakan ilmu yang sudah kita pelajari. Ayo, yang mengatakan ini isim fa'il bagaimana penjelasannya? AI. AI, Pak Guru. Apa cukup AI doang? Sama ada alif lam itu. Enggak, Ah, enggak kasroh ngomongin sebelum itu kita. huruf akhir. Enggak Kasroh ngomongin itu nih kalau menurut ilmu kita. Ayo, yang mengatakan ini isim maf'ul apa penjelasannya? mu dan al, Pak. Oke, sayangnya ilmu kita nggak berkata begitu ya. Nah, baik, ibu-ibu sekalian, isim fa'il itu kan ada dua polanya. Hmm. Yo, 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 diingat yo. Apa pola yang pertama? Pola yang pertama adalah fa'il. Ingat tak? Ya, Ingat iya. ya. Insya Allah Ah, nih, ya. kalau udah buka catatan, lebih gampang nih ingatnya. Pola yang pertama adalah fa'il. Tuh, oke.
Pola Ya. yang kedua adalah mu'il. Mungkin. Ah, Oke. Oke. Nah, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Pola isim maf'ul yang pertama adalah maf'ul. Yaitu ketika dari fi'il sulasi. Pola Oke. yang kedua adalah mu'al, yaitu ketika dari goir sulasi atau yang lebih dari 3 huruf. Coba yang tadi mengatakan isim fa'il ya, ini mengikuti pola fa'il atau mu'il? Fa'il. Enggak Muil. dong, enggak bisa dong. Fa'il coba perhatikan, akan ada alifnya. Kan ada alifnya. Kan ada alifnya. Kan ada alifnya. Kan Berarti ada alifnya. Enggak bisa begitu. Tuh. Yang tadi mengatakan ini isim maf'ul mengikuti yang mana? Maf'ul apa mu'al? mu'al. Enggak Enggak. dong. Dari mana mu'nya? Dari mana mu'nya? Nih, mana mu'nya? Oke. Alah. Apakah ibu bapak, ibu bapak segala, apa ibu-ibu bisa menerima bahwa pilihan ibu-ibu tidak pas? Iya, Pak Guru. Ini Nah, ada alif lamnya. Itu ada alifnya di sini nggak ada. oke ya, dengan demikian ibu-ibu sekalian, Al-Karim adalah bentuk sifah yang tidak termasuk isim fa'il, tidak pula isim Nah, maf'ul. Tuh, Jadi, ada pertanyaan nggak yang timbul kalau saya berkata begitu, ibu-ibu jadi sekalian? jadi jadi termasuk isim apa, Pak Guru? Nanti bukan akan kita pelajari. Isim yang tak terduga. Nanti akan kita pelajari. Di mana kita enggak mempelajari? Di sinilah nih, di pelajaran Musrik. 25 ini. jadi Tuh. Nih, disinilah di pelajaran 25 ini nanti kita akan mempelajari bentuk sifah lain selain isim fa'il dan isim. Maf'ul. Hmm. Berarti pertanyaan Pak Guru jebakan Batman dong. Kalau orang yang tidak menggunakan logika bisa berarti bisa merasa dijebak, bisa jadi. Kan Bisa Pak jadi. Guru kasih pilihan dua pilihan. Iya, tapi kalau pakai pikiran positif, itu artinya Pak Guru ingin memantapkan pemahaman ibu-ibu sekalian. Nah, silahkan. Silahkan. Mau Ngetes. pakai perasaan atau pakai pikiran positif. Boleh, silahkan. Yang penting dengan diskusi tadi terungkap bahwa kita ada yang belum mantap membedakan apakah sebuah bentuk sifat isim fa'il atau isim maf'ul atau yang lain. Tuh. Oke, jadi maksud dan tujuannya di situ. Oke. Ya bagi kita yang menerima bahwa seorang guru itu mungkin dia berpikir ya, mungkin guru itu hatinya nggak bagus ya, sehingga dia menjebak kita ya. Bagus tuh pilihan Bu Yuni itu. Bagus. Tetapi kalau kita lihat positif, yang kita Ngetes. lakukan itu adalah untuk memantapkan pemahaman, tentu itu bukan jebakan. Ya. Tapi itu adalah pertanyaan pemantapan. Oke, kita tinggalkan Al-Karim, ibu-ibu sekalian. Jadi boleh dijawab sekali lagi. Al-Karim bentuk isim fa'il atau bentuk isim maf'ul? Tidak tidak dua-duanya. Tidak Kalau fa'il dua-dua. bukan Ya. maf'ul. Nah, ini artinya kan bagi yang sudah berkembang pikiran, jawabannya bukan isim fa'il. Jawaban bukan isim fa'il, tapi jawabanlah bukan keduanya. Nah, nanti berarti ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima, ada yang keenam, atau ada lagi yang lain. Baik, banyak ibu-ibu ya. sekalian, mari kita lanjut. Mohon ibu bapak sekalian, ke kebiasaan ibu-ibu eh, jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ketika kita belajar juga digunakan ya, supaya komunikasi kita itu bisa berjalan dengan bagus. Terutama ketika ibu-ibu sekalian itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau lagi tidak punya uang, jujur ngomong sama suami. Nanti kalau nggak ngerti arti kata, ngomong aja sama Pak Guru. Jangan.
Jangan malu-malu. Nggak punya Jangan uang. mau dibalik Pak Guru. Jangan malu-malu gitu. Kalau mukanya mendung berarti nggak punya duit. Makanya mendung. Ya, tapi kalau Bu ini backgroundnya Bu Sri karena gelap terus ya kirain itu berduga terus padahal hatinya selalu gembira. Kalau kata Bu Muti mah di mana-mana hatiku senang katanya. Baik, judul pelajaran kita yang ke-25 adalah Al-Qur'an Mama tapi Karim. nama Tiwi. Ya, mari kita baca bersama-sama. Wah, selamat datang Bu Eti. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Eti ya. Ya, ibu-ibu sekalian, mari baca yang pertama. Ini biasa ya, karena ini bukan ayat Al-Quran, jadi biasa saja. Halo. Al-Quranul Karim, Karim kalamullahi ta'ala, Ta'ala allazi nazzalahu ala Nazala ala Muhammadin Muhammadin sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam bilisanin bilisanin arabiyyin mubin. mubinin. Wal Wal Qur'anu Qur'anu hudan huda linnasi jami'an. nasi jami'an. Waqad Waqad nazala nazala bihi bihi Jibrilu ala Jibrilu qalbi ala Muhammadin qalbi sallallahu Muhammadin alaihi sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Qala Allah Qala Ta'ala Allah ta'ala A'udzu innahu billahi min minasyaitonir rajim. alamin. Zala bihi ruhul Bismillahirrahmanirrahim. amin. Wa innahu latanzilu rabbil Qalbika alamin. litakuna minal Nazala bihi ruhul ruhul amin. Ala ya qalbika qalbika litakuna minal litakuna minal munzirin. munzirin Bilisanin lisanin arabiyyin arabiyyin mubin. mubinin. Ya, kita lanjut berikutnya. Kanan nabiyyu yata'abbadu fi ghari Hira. Zata marratin ja'ahu Jibril. Jibril Wa dzalika fi lailatul qadri min Ramadan. Qala Allah Ta'ala شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس linnas وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر qadr. نزل Nazala جبريل على Jibril ala محمد في Muhammadin غار fi حراء qari Hira. وقال Waqala جبريل Jibrilu لمحمد li اقرأ Muhammad Iqra. وقال Waqala محمد Muhammad ما ma أنا ana بقارئ biqari. إذ Idza كان kana أميا فقال Qala جبريل Jibril اقرأ Iqra. فقال Qala محمد Muhammadun ما ma أنا ana بقارئ biqari. فبعد Ba'da المرة marrati الثالثة قال Qala جبريل Jibril اقرأ Iqra باسم bismi ربك rabbikal الذي ladzi خلق خلق khalaqal الإنسان insana من min علق 'alaq. اقرأ Iqra wa وربك rabbukal الأكرم akram الذي alladzi علم 'allama bil بالقلم qalam علم 'allamal الإنسان insana ما ma لم lam يعلم ya'lam. وكانت هذه Kanat الآيات ayatu أول ما awwala نزل ma من zala minal القرآن Qur'an ثم thumma ظل dhallal القرآن ينزل على الرسول في مكة fi Makkah ثم في thumma min المدينة Madinah حتى جاء hatta ja'a آخر ما akhiru نزل ma من nazala القرآن minal قبل Qur'ani وفاته qabla وهو wa اليوم al-yawma أكملت لكم akmaltu lakum دينكم dinakum wa وأتممت atmamtu عليكم alaikum نعمتي ni'mati ورضيت لكم raditu lakum الإسلام دينا. Ya, bagus. Tuh, panjang kan, ibu-ibu sekalian? Tapi ini karena tadi ya, ini adalah salah satu contoh konkret apa yang diistilahkan sebagai bagian dari bahasa Arab Qurani adalah pemahaman wacana keislaman tingkat dasar. Ini ibu-ibu sekalian kalau diungkap saja ini ketemu saja ini ibu-ibu ketemu oh ini temanya adalah tentang ini. Wah, ibu-ibu udah tahu semua itu isi dan maksud dari isi bacaannya. Ya, sudah paham. Ya, hanya kita
Karena kita belajar bahasa Arab, kita diajarkan oleh pelajaran ini apa bahasa Arab untuk kata, ungkapan, kalimat yang sudah kita pahami dari penjelasan-penjelasan dari guru-guru kita. Waktu belajar di sekolah mungkin, waktu belajar di majelis taklim mungkin, waktu belajar di liko mungkin, waktu belajar di kelompok kajian mungkin, sudah itu secara ide dan gagasan pemikiran sudah dipahami. Nah, di sini tugas bahasa Arab Qurani adalah membantu ibu-ibu sekalian memahami hal-hal tersebut dalam versi bahasa Arabnya serta diperkuat dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun demikian, bisa ya, bisa saja ada kata, ada ungkapan yang kita perlu perlu penjelasan karena lupa mungkin, karena baru ketemu mungkin, atau karena pemahaman yang kita miliki terkait dengan maknanya kok tidak pas kalau dijadikan sebagai pemahaman makna terkait dengan isi dari bacaan kita. Silakan ibu-ibu sekalian ya, mohon bantuannya untuk konsentrasi supaya lancar komunikasi kita. Di baris pertama ada yang belum terpahami kata ungkapannya. Sudah Pak Guru. Oke, baik. Sudah. Di baris kedua, ibu-ibu sekalian ada. Sudah Pak Guru. Oke, baik ya. Yang lain jangan merasa diwakili oleh Bu Ratna ya, karena itu seperti yang tadi ya, kalau ibu-ibu sudah terbiasa jujur dalam kehidupan Mubin. sehari-hari, jangan tutup-tutupi di sini gitu, karena apa yang saat teman kita katakan, ya namanya juga kita ya, ya nasib, bagian hidup, pengalaman kita tidak selalu sama. Oke, baik, terima kasih Mubin, ya. Pak. Ah, Mubin, Pak Guru. iya, oke, oke, baik. Nah, itu tadi ya, terima kasih. Itu berarti di baris kedua ya, di baris kedua slide kita ya, Bu Dian ya. Oke, kita lanjut berikutnya, baris ketiga, ibu-ibu sekalian. Ya, oke. Jami'an. Bisa. Jami'an Pak. Oke, baik. Iya. Terus berikutnya ada lagi di baris ketiga. Wakot. Oke, bagus. Terus, ada lagi yang lain? Ya, ya. Baik ya, kita lanjut berikutnya. Tadi sudah selesai dengan baris ketiga, sekarang kita baris keempat. Baik, kalau tidak ada baris kelima. Kundil. Bukan zaman agak Kundilu. Latundilu. Oke, bagus. Latanzilu ya, baik. Ada lagi di baris kelima. Oke, tidak. Baris keenam. Litaku, Pak Guru. Litaku. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Minal mujirin. Iya, oke, baik. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, kalau lihat dari kata-kata yang diajukan, maka saya itu melihat bahwa yang menjadi tantangan kita adalah menyimpan pemahaman kita dalam ingatan. Ini semua sudah pernah kita bahas ini. Semua sudah kita bahas. Tapi kalau kali kita lagi lupa kan kita tidak ingat artinya. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian saya akan bantu dengan menggunakan pendekatan bahasa Arab Qurani. Nah, sebelum kita menggunakan bahasa Arab Qurani, Bu Eti boleh ceritakan kembali ciri khusus bahasa Arab Qurani? Ciri khusus bahasa Arab? Apa, Pak Ustadz? Ya, Bu Eti mah
Sama Pak Guru aja lupa, Bu Eti. Silakan Bu Eti, ciri khusus bahasa Arab, Bu. Nggak kedengeran, Disebutkan saya pakai ulang. headset lagi. Oke, baik, terima kasih. Ibu-ibu masih ingat ciri khusus bahasa Arab? Terdiri dari tiga huruf dasar. Iya, oke, bagus. Terus? Eh, Perubahan bentuk dari dasar itu sendiri, kata kata dasar itu Perubahan sendiri. dari kata dasar itu sendiri. Iya, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Oke, bagus. Terus ketiga? Bedakan Perbedaan antara mufrad dan Jamak. jamak. Iya, bagus. Terus yang keempat? Apa ya? Dibentuk mu'anas dan Anas dan muzakkar ya. Iya, bagus. Terus muzakkar. yang kelima? Serapan. Serapan. Iya, terus yang keenam? Terdapat dua 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 Bentuk dua kalimat. dua pola. Iya. Kalimat. Ya, itu tadi yang saya bilang ya. Namanya juga orang lupa itu yang nggak ingat. Saya tuh lupa. Kita dari awal kali bertemu sampai sekarang udah berapa tahun kita? Ada yang ingat nggak? Pertama Tiga. kali dulu kita belajar ciri khusus bahasa Arab sampai tahun ini ya. Tahun ini kita udah Jadi belajar 4 berapa menit. tahun? Dari 2020 Pak Guru. Tuh, berapa tahun dong jadinya Bu Yun kalau begitu? 4. Jalan keempat. Tuh, kalau 4 tahun Bu Yun udah S1 itu udah. membedakan bentuk mu'anas dan muzakkar. Hmm. Mufrad dan Tapi kan Tapi belajarnya namanya orang seminggu sekali. lupa ya, gitu. Namanya orang lupa itu nggak ingat. Kan Baik, murid mari kita Bapak lihat. tua-tua. Iya, bolehlah ya kita hormati ya bahwa di antara hak orang tua adalah lupa. Jadi, di antara hak orang tua adalah lupa, tapi kita perlu antisipasi adalah karena lupa itu bisa jadi melahirkan ada beberapa tantangan dalam hidup. Ibu-ibu sempat nonton film Pelangi yang Tak Berwarna nggak? Nggak pernah. Nah, iya. Nanti kalau ada sempat tuh, bagus tuh bahwa ternyata memang kalau orang lagi lupa itu nggak ingat dan tidak ada kekhawatiran berlebih ya. Oke, kita lanjut ya. Seperti ini ya, kode ya, seperti kode. Ini kalau Bu Sri ingat ya, kode itu dulu kita pelajari di mana? Itu kode komatis sholah, kode komatis sholah. Itu pertama kali muncul kode. Nah, pada waktu itu kita bicara tentang apa? Koma, ya, koma yakumu, tuh, koma yakumu. Dan itu pada pelajaran kita yang keberapa itu ya, pada pelajaran kita di Ya. buku 1 ya. Ya. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat kata kod apa? Tunggu. Ya. Hmm. Sungguh. Ya, dulu kita sebutnya bahwa kod itu adalah penegasan. Nah, betul. Bu Muti ingat ya. Ya, menegaskan. Apa yang ditegaskan kalau dia bergabung dengan bentuk satu? Bentuk satu dari segi waktu ada waktu apa? telah. Iya, itu, Lampau. itu ya. Jadi dia menegaskan ya. Ya. Artinya bahwa sebuah peristiwa benar-benar terjadi di masa lampau. Ya. Bahwa sebuah peristiwa benar-benar terjadi di masa lampau pakai kod. Apa peristiwanya? Coba lihat setelahnya ada kata nazala. Jalan. Apa Diturunkan. itu? Turunkan. Diturunkan. Yang mengatakan Diturunkan. diturunkan. Dari mana ada makna di-nya? Oh, menurunkan Pak Guru. Telah. Ya, dari yang mengatakan menurunkan, dari mana mekannya? Nggak ada Pak Guru. Kalau nggak ada, nggak usah pakai mekan. Tapi kan enak ngomongnya Pak Guru. Iya, betul ya. Memang kalau kita lagi ngobrol itu, jangankan ngobrol langsung begini ya. Ngobrol di chat aja seneng kita ya. Ngobrol di chat aja seneng kita. Makanya kalau ada temen gitu ya, yang ada di grup nggak ngobrol-ngobrol, ya terasa ada yang hilang itu. Tuh, tadi bagus tuh Bu Muti nyapain satu-satu tadi. Teman nanyain Bu Ratna, nanyain Bu Dia, nanyain Bu Sri. Itu karena akan menimbulkan kegembiraan karena teman-teman yang ada di grup ikut ngobrol. Nah, apalagi ngobrol langsung. Ya, nazala itu tidak ada indikasi mekannya.
Ya, kenapa? Kalau mekan itu apa? Ada hamzah di madin atau ada tasdid. Nah, itu tuh yang mekan itu. Kalau di Oh, madin itu. Nah, kalau di mudhari ui. Ya. Nah, kalau nazala aja apa? Turun aja. Tuh, iya. tuh, turun ya, Salah turun. pilihnya. Siapa yang turun di sini? Jibril, Quran. Jibril. Bihi apa maknanya bihi? Bihi, Dengannya. Iya, dengan, dengannya nya kemana maksudnya? oh, ke Nabi Muhammad ya. Nggak bisa begitu. Dengan Oh, Quran. Kenapa? Karena kalau ada namanya, kalau kita sebut dengan domir ini, domir itu dalam bahasa Indonesia itu setara dengan kata ganti. Kata ganti itu dia kembali ke kata sebelumnya. Jadi Bu oke. Ratna kalau ingin memastikan bihihi sebagai kata ganti, cara melihatnya adalah lihat apakah ke nazala, apakah ke kod, apakah ke jami'an, apakah ke linas, apakah hudan, apakah Al-Quran. Tuh, coba pilih Bu Ratna. Al-Quran, Pak Guru. Nah, begitu. Bu Muti juga milihnya begitu Al-Quran. Jadi bihi artinya apa tadi? Al-Quran. Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Jadi Jibril turun dengan Al-Quran. Apa maksudnya kalau turun dengan Al-Quran? Membawa Membawa Al-Quran. Nah, Al-Quran. membawa ya, membawa. Itu. Nah, baik begitu ya. Itu ya Bu Sri Lestari. Berikutnya coba Bu Sri Lestari ya, eh, boleh Ibu memanfaatkan pengetahuan Ibu. Jami'an ini 3 huruf dasarnya apa? Jama. Mim, Jim. mim, ain, Jim. Ain. ain, mi, ya, ain. Jim mim ain. Jam. Jam. Ja, 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 Nama. An. An. Oke, boleh Ibu disebut ulang karena suara Ibu itu kalah saing oleh suara Budian. Apa 3 huruf dasarnya dalam dugaan Ibu? Jami'an? Ja, 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 mim, ya, Iya, ain. Ain. bagus. Ain. Coba Bu Sri, ya itu Ibu lihat itu mati apa hidup? Mati. Nah, apa enak? Modalnya mati enak nggak? Ain, Pak, ain, Pak. Jami. Ibu nggak berkenan ya. Saya tanya, "Oh, guru meresek, nanya begitu-begitu. Padahal ibu kalau jawab itu kenapa saya mengatakan begitu? Supaya nanti kuat dalam ingatan. Kalau huruf dasar, usahakan jangan yang mati. Ibarat modal, mau usaha, jangan pakai modal benda sesuatu yang tidak bisa dikembangkan. Sesuatu yang mati. Oke, kita ulang ya. Ya, Mudah-mudahan ya. Apa jami'an 3 huruf dasarnya apa Bu Sri? ja, ja, mim, dan ain. Iya. Jadi nanti kalau Ibu mungkin dulu karena belajar Al-Qur'annya tidak pakai nama, itu bukan ja namanya tapi jim gitu ya. Iya, namanya jim ya. Kalau kita sebut huruf ya, huruf jim, huruf mim, huruf ain gitu. Kalau ja itu bacaannya. Gitu. Tuh. Oh, itu ya. Kalau dulu, kalau ibu-ibu, tapi biasanya kalau generasi lama, belajar membaca Al-Qur'annya dari kenalin nama dulu, kayaknya ya alif, ba, ta, sa. Nah, kecuali kalau yang ikro, memang kalau ikro satu itu tidak Kapal diperkenalkan huruf, dari Pak. nama, langsung Ya, kalau huruf bunyinya. aja. Ya Gitu. jiju. Suku kata, masuk suku kata, Pak Guru. Iya, dia masih mulai dari apa? Langsung A gitu. A, I, U, A, I, U, babi, bu, babi, tati, bu. tu. Gitu. Dia bukan alif, ba, ta dia. Itu gaya Nah, ikro. Ya, salah satu kelemahannya adalah kita ketika ditanya, ini huruf apa? Huruf ja, Ya, bukan. Itu huruf Jim. jim. Hmm. Jim. Nah, coba Bu Sri, kalau Ibu mendengar jama, jama, ada jim, mim, ainnya nggak di situ? jamak, Iya. ya, Pak. Ain, Kalau Ibu mendengar kata jama, ada jim, mim, ainnya nggak di situ? nggak ada. Nggak ada.
Nanti dicek lagi buku ya, bukunya Bu ya, bahwa Hmm. jamak yang kita pernah pelajari adalah jamak taksir, jamak muzakkar salim, jamak muannats salim itu ada jim, ada mim dan ada ainnya ya Bu. Ya, ya. Iya, itu ya. Ibu apa yang Ibu ingat untuk kata jamak? Jami'an. Jim, min, ain. Ya, kalau Ibu dengar kata jamak apa yang Ibu pahami? Jamak tuh banyak tuh, Pak. Iya, betul. Berarti linnasi jami'an kira-kira apa maknanya? Banyak. Linnasi jami'an berarti apa kira-kira maknanya? Banyak gitu, Pak. Hah? Manusia banyak. Apa? Buddha linas jami'an. Jadi memberi petunjuk pada semua orang. Wah, itu berarti Bu Sri sudah loncat sudah loncat pemahamannya. Kalau Ibu ikutin dialog kita, tadi saya bilang apa? Kalau Ibu dengar kata jamak, Ibu pahamnya apa? Banyak. Nah, Ya. kalau itu dipakai, berarti linnasi jami'an, kira-kira Ibu akan berkata banyak manusia lahirnya. Itu. Cuman karena Ibu ini lebih cepat dari yang kita harapkan, Ibu langsung berkata untuk semua manusia. Boleh, silahkan ya. Itu linnasi jami'an. Nah, oke. Kita lanjut berikutnya. Wa innahu latanzilu. Latanzilu. Dugaan Bu Sri ini satu kata apa lebih? Lebih, Pak. Mm-mm. Berapa kata dalam ungkapan latanzilu, Bu? Lebih dua ya. Iya, Lam, yang Pak. pertama Lam dan tak. kolam dan tak. Jadi najal, Pak. Najal. Najal. Iya, Ibu. Ibu lebih cepat dari yang bisa diduga. Ibu-ibu sekalian, latanzilu ini berapa kata? 2. Tiga. Yang pertama, Lam, Lam. yang kedua? tanzi, Tanzilu. Iya, begitu tuh maksudnya Banyak. Bu Sri. Jadi yang pertama adalah la, yang kedua adalah tanzilu. Gitu. Nah, kira-kira aja nih Bu Sri, tanzilu 3 huruf dasarnya apa? Dan dulu huruf dasarnya nun, Mm-mm. si, si, jil, si, Itu kan, zi katanya, zai gitu. ya, ya, dan lam. Iya. Ada nggak di sini tuh yang Ibu sebut tadi? Oh iya, 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 Pak. Nah, apa tadi ini maknanya? Turun, Ah, turun. Pak Sami mawon saiki Bu. Sing penting Tak, podo ti ti tak apa? ter, ter, Tel apa? Si tak terli, tak telu terli. telu hurupe. Terlu Gitu. hurufe podo. Ya, Podo wae. telu hurupe podo. Iku maknane sami mawon iku. telu-telune podo, Bu. Iya, telu-telu ini podo Ibu. Bodoh wae ya, Pak. Podo wae. Gitu. Itulah manfaatnya kita kalau mau memanfaatkan 3 huruf dasar. Nazala ya turun, tanzil juga turun. Hanya saja beda bentuknya. Nazala itu madin, tanzil itu masdar. Mudor. Bukan mudori. Kirain mudori Pak Bukan. depannya data. Nah, itu mah Ibu terlalu over generalisasi itu artinya. Tuh. Itu over generalisasi. Semua yang coklat itu, semua yang warna coklat itu coklat. Enggak semua. Ya, ini adalah masdar. Ada yang ingat nggak? Tanzil itu masdar dari apa? Coba Guru. Ada yang Tunazilu. ingat tidak? Tanzil itu adalah masdar dari kata apa? Tendir, Tunazilu. tanjir, Nah, nanti kalau Ibu baca lagi ya, 3 tambah 1 bakal ketemu itu. Ya, 3 tambah 1. Satu tak. Ya. 3 tambah 1 yang pertama polanya apa? Ya. Af, ala, yuf,
ilu if'al. Anzala yunzilu Zilu. inzal. Karena itu ibu-ibu sekalian, sekali lagi itu, yang kita butuhkan itu adalah membangun pemahaman baru di atas pondasi pemahaman lama. Yang Tapi lama lupa tapi yang ini kalau lama saja kita lupa, saya tidak mengerti mengapa tradisi di banyak kajian kita itu yang lama nggak pernah diperhatikan. Tuh. Tambah, 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 tambah terus ilmunya ditambah, yang lama tidak dijamah. Oke, kita lanjut berikutnya. Pola yang kedua apa? Fa'ala yufa'ilu Ilu. taf'il. Tafil. Nazzala Nazala yunazzilu yunazilu. tanzil. Tanzil. Itu dia ini tanzil nih. Nih, seumpama ibu-ibu sempat melihat lagi rekaman pembelajaran kita yang ke-23, itu pula bagian dari Bu Sri pada waktu itu, pada waktu kita bahas nama-nama Al-Quran. Nama yang pertama, yuk siapa yang bahas gitu ya. Nama yang kedua, yuk siapa yang bahas. Nomor ketiga, siapa yuk yang bahas. Yang keempat, siapa yuk yang bahas. Yang kelima, nah begitu. Salah satu nama Al-Quran adalah Tanzil. Gitu. Yang makna dasarnya adalah turun. Gitu. Baik, kita lanjut berikutnya. Mubin, Mubin. Coba Bu Dian, ya. Ini bentuknya bentuk apa kira-kira? UI. Mubin. Mu'il ya. Mubin. Depan ini termasuk isim bukan Pak Guru? Oke, bagus. Isim. Mohon dipertimbangkan pertanyaan saya ya, Bu, supaya komunikasi kita tidak miss. Mubin ini bentuk apa kira-kira? Bentuk sifat. Iya, sifat yang mana, Ibu? Sifat. Lupa Pak Guru. Iya, baik. Tadi ini artinya bahwa bentuk isim fa'il, bentuk isim maf'ul belum teringat jadinya ya. Coba kita sebut ulang ibu-ibu sekalian, kalau isim fa'il polanya apa? UI. Tuh, tuh. UI. Ada dua tadi katanya. Ada Oh, dua tadi fa'il, katanya. fa'il dan mu'il. Iya, begitu ya. Gitu, begitu ya. Berarti ini mu'il ya? Tuh, begitu ya. Jadi itu kan kemudian nih seumpama bentuk isim fa'il teringat langsung bisa jawab itu. Oh, ini isim fa'il Pak Guru. Karena isim fa'il itu polanya fa'il dan mu'il. Mu'il. Nah, Fa'il dan fa'il mu'il. dan mu'il. Ya. Fa'il dan mu'il. Nah, Fa'il dan mu'il. nah, oke bagus. Karena itu saya tentu tidak akan pernah apa namanya kalau ibu-ibu lupa itu tidak akan pernah menjadikan itu sebagai sesuatu yang negatif ya. Seperti halnya saya itu kalau lupa tanggal lahir seseorang, itu bukan karena saya tidak baik, tapi memang saya punya kendala mengingat angka. Ya, punya kendala dalam mengingat angka tuh. Fa'il dan Kayaknya saya mu'il. itu tanggal lahir satu-satunya yang diingat itu tanggal lahir saya aja tuh. Kenapa? Sering banget ditulis. Kalau yang lain, waktu diingat-ingat sih iya gitu. Tuh, waktu awal kenalan, ingat itu tanggalnya. Ya besok udah lama lupa. Jangan dibilang ya ini modus ini. Ini katanya penipuan nih. Kenapa? Dulu waktu awal kenal ingat tanggal. Sekarang udah baik gitu. Apalagi katanya sekarang udah menikah lupa. Nggak ingat tanggal lahir. Ini namanya orang itu punya kendala dalam mengingat ya, jenis tertentu. Baik ya. Nah, kalau begitu kira-kira
pokoknya yang mana, Bu Dian, kalau itu adalah isim fa'il? Pokoknya bin, mim, ba, nun. Nah, berarti Ibu perlu membaca ulang bahwa kalau isim fa'il, mu'il itu mimnya itu tidak pokok. Oh, tidak pokok ya, mu'il Nah, ya. Iya, coba depannya nanti lihat mim. lagi tuh. Kan saya di Ya, setiap kali depannya video itu mim. dikasih judul itu pembahasannya apa gitu. Apa Iya, latihan, iya. apa teks pokok, apa kaidah gitu ya. Ini pokoknya adalah Iya, ba, ba, ya, dan nun. Ba, ya, bin, dan nun. bin, Kalau saya tulis kata bin. berikut, Budian, tuh, ingat nggak kata ini? Bayanun. Saya Ingat nggak? Bayanun. Nggak ingat Pak Nggak Guru. ingat. Kalau ini bayinun. Ingat nggak kalau bayinun? Bayinah, bayinah, bayinun, Jangan baina-baina tuh, Bu. Bayinun. bayinun. Nggak ingat juga. Nggak ingat Pak Ya. Guru. Kalau dengar ini, Ingat, al-halalu bayinun. Al-haramu bayinun. Nggak ingat juga. nggak Nah, ingat. oke, baik. Kalau begini bagaimana? Bayinatun. Bayinatun minal huda wal furqon. Kalau bayinatun ingat tidak? Bin, bin, Enggak juga. bayin, Nah, kalau begitu, ya udah teman-teman yang ingat apa makna dasarnya? Bayan apa? nyata. Ya, Penjelas, penjelas, jelas. Makna dasar itu penjelas. nggak pakai pe, nggak pakai awalan, nggak pakai akhiran ya, Bu jelas. Muti. Namanya dasar itu langsung jelas gitu. Kenapa kita pakai dasar, bukan kata yang berimbuhan? Karena dasar itu bisa dipakai. Jelas. Arabi mubin berarti maknanya apa? Huruf Arab yang jelas. Dari mana ketemu huruf, Bu? Arabian, Arabiin. Iya, ketemu hurufnya di mana? Iya, Arab Pakai yang iya jelas. kayaknya jawabannya. sama. Ketemu hurufnya di mana gitu. Ya kan kalau Arabian istilahnya bahasa Arab yang huruf. Jadi Ibu dulu berpikirnya waktu waktu Jibril turun dia bawa huruf begitu. Enggak sih Pak Oh, nggak Guru. usah kalau bilang begitu dong. Nggak usah begitu kalau begitu. Gitu ya. Jadi apa, Bu? Arabiyin mubin? Arab yang jelas. Iya. Arab Berarti bilisanin arabiyin mubin jadinya. eh, bahasa lisan yang jelas. Nah, bahasa lisan. Gimana ceritanya Bahasa bahasa lisan? Arab Arab lisan yang jelas. Arab itu nama apa, Bu? Negara. Nama negara, nama bahasa Iya, atau kalau bahasa begitu. Arab. Jangan mengatakan lisan kalau begitu. Kalau Arab itu nama bahasa, jadi lisan di sini jangan diartikan lisan. Jadi kalau Arab itu adalah nama bahasa dalam konteks ini, maka lisan itu artikanlah dia bahasa gitu. Bahasa bahasa Arab lisan yang jelas. Tidak usah diartikan lisan, Budian. Bahasa Arab yang jelas. Gitu, gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, ini nih, nah, tapi memang tentu butuh proses, ya, butuh proses. Nah, walaupun demikian, mohon diingat ya bahwa seringkali kami katakan arti sebuah ungkapan tuh lihat konteksnya, ya, lihat konteksnya. Ya, Tuh, lihat konteks. Kalau kemarin waktu kita bicara tentang definisi Al-Quran, dibaca dengan alsun bilisan, ya itu cocok diartikan lisan kalau di situ. Karena kita sedang bicara tentang membaca.
Kalau membaca itu dengan lisan cocok. Tapi kalau ini kita bicara tentang Arab, Arab itu nama bahasa. Berarti lisan itu bukan berarti lidah, bukan berarti lisan, tapi maknanya bahasa. bahasa Luar biasa sebenarnya manusia itu ya. Itu untuk satu maksud dan tujuan itu menggunakan banyak ungkapan. Oke, kita lanjut berikutnya. Munzirin, ini sudah pernah bahas kita sebelumnya. Ya, coba ingat-ingat ya yang punya kendala gitu ya. Basyiron wa nadhiron. Ingat tidak? Basyiron wa nadhiron. Basir, Basir, Kabar, basir kabar. Munzir peringatan ya. Ya, Nazar. Luar biasa ini. Lebih cepat dari yang kita duga ya. Tadi saya ingin kaitkan dengan Basyiron wa nadhiron. Nabi Muhammad itu diutus sebagai gitu ya. Basyir membawa dengan Nadhir gitu ya. Tuh. Ingatan dan kabar gembira. membawa peringatan dan membawa Basir ke kebahagiaan. Ada yang ingat tuh Basyir dan Nadhir? Ya taunya Naziro Peringatan peringatan Pak Guru. Iya, Nazaro. oke bagus dan ya. kebahagiaan. Dan kalau Bu Yuni mengatakan peringatan tuh bagus ya, bagus. Tetapi letak yang perlu ditingkatkan adalah nazir itu adalah bentuk Kabar sifat. gembira, Nah, gitu. Nah, bentuk membawa kabar sifat. gembira Kalau dan munzirin ini kira-kira bentuknya bentuk apa nih? Mual, mual. Mu, mu, bentuk yang bentuk sifat. 4 tambah 5 ya, tambah 2. Bentuk Oke. berarti kalau Pak Guru bilang Saya ulangi bentuk lagi ya, saya ulang lagi ya. sifat. Mohon didengarkan ya, mohon didengarkan supaya tidak miskomunikasi. Al-munzirin ini bentuk apa ini? Kalau bentuk apa berarti bentuk sifat. Bentuknya Bentuk itu sifat yang mana ini? isim. Ya. Muil Pak Guru. Ada istilah bentuk mu. Itu fa'il, isim fa'il. Iya, betul. Al-munzirin ini adalah bentuk isim fa'il. Tuh. Masih ingat isim fa'il itu menunjukkan apa? Sifat Bukan apa namanya bukan Pelaku, pelaku, Iya, pelaku. betul. Ya, Melakukan diri. isim fa'il itu adalah bentuk sifat yang menunjukkan pelaku, makna pelaku yang gitu. Itu. Ya. Berarti munzirin tadi kalau Bu Yuni mengingat ya, tadi teringat pada peringatan, berarti al-munzirin memberi maknanya peringatan, yang memberi peringatan. iya. Tuh. Nah, sekarang ini yang terakhir nih yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Litaku. Nah, ini berapa kata? 2. Yang pertama, li takun. Di yang kedua, Takun. Takuna. mana yang belum dipahami? Li-nya apa takunnya? Takun. Oke, bagus. Nah, coba lihat sekarang takun kira-kira itu bentuk berapa itu? Bentuk 4. Dari Bentuk mana diduga itu adalah bentuk 4? Bentuk 2 Pak Guru. Jangan begitu atuh, kan pertanyaannya sekarang sudah berubah. Pertanyaannya adalah takuna itu diduga bentuk 4 dari mana? Saya bukan bertanya bentuk berapa. Tadi nanyanya bentuk berapa? Dijawab bentuk 4. Pertanyaan berikutnya adalah dari mana diduga takun ini bentuk 4? Hmm, nggak tahu Pak Guru. Nah, itu artinya kalau kita sangat dominan soal rasa, kadang-kadang berucap tidak pakai dasar gitu. Ngomong aja dulu baru dipikir, ya dari mana ya? Gitu. Tapi nggak apa-apa, indah loh dunia itu dengan ada yang seperti ibu ya.
Sekarang kita balik lagi nih. Mau diubah jawaban pertama Ibu? Iya, Pak Guru, bentuk 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 berapa itu? dua. Mm-mm. Masih ingat nggak, Bu? Fiil amr. Ingat Nah, oke. Dibentuk dari bentuk berapa? Kan jadi bentuk dua. maksudnya gimana Pak? Di apa? Iya, saya ulangi lagi ya. Fiil amr itu perubahan dari bentuk berapa? Dari bentuk nggak paham Pak Guru. Untuk mudore. Ini bukan nggak paham, Bu. Ibu lupa namanya. Kenapa? Karena dulu waktu kita bahas, Ibu udah paham dan Ibu sudah menunjukkan. Ini lupa namanya, bukan tidak paham. Ibu-ibu yang lain ada yang ingat? Fiil amr Bentuk dibentuk dua. dari bentuk berapa? Bentuk Dua. dua. Dua bukan Pak. Bentuk Bentuk dua dua. Pak. Bentuk dua. Betul ya. Fiil amr dibentuk dari bentuk dua. Nah, coba Dua. sekarang berikutnya. Nih, karena Ibu Yuni lupa, jadi tidak apa-apa ya. Kita skip dulu dari Bu Yun, dengarkan diskusi saya dengan teman-teman yang lain. Ibu-ibu yang ingat bahwa fiil amr dibentuk dari bentuk dua, yaitu dari fiil mudhari, bisa tidak mempraktikkan teori yang kita pelajari dulu? Takun, kalau menjadi fiil amr jadinya apa? Kun Pak. Kun. Iya, bagus. Kun itu apa artinya Bu Yun? Kun, fayakun? Jadi Jadilah. Terjadilah kun fayakun yang terjadilah. Nah, coba ambil dasarnya apa, Bu? Kun. Bukan tadi, Jadi. arti tadi. Oh, Dasarnya terjadi. apa? Terjadi. Dasar. Jadi. Oke, bagus. Oke, sekarang bagus ya. Ibu simpen tuh. Jadi. Oke? Oke, Bu? Oke. Nah, coba lihat tadi. Takun kan bentuk dua ya. Mm-mm. Nah, ada tak di awalnya mengindikasikan domir apa? Domir domir anta kamu. Nah, coba gabungkan kalau itu udah dipahami. Maka dengan modal jadi, kalau kita pahami takun, maka dia bisa berubah menjadi, Kamu jadi. iya, bagus. Kamu jadi. Kamu jadi apa? Jadilah. Enak kalau bilang kamu jadi. Kamu jadilah. jadi kamu Enggak enak Pak. Yang lain tar dulu ya. Tar dulu ya. Tar dulu yang lain ya. Bu Muti sabar dulu ya, Bu ya. Nah, coba Bu Yun. Takun tadi ada tak, kemudian makna dasarnya ada jadun. Jadi ya, takun maka sejauh ini bisa melahirkan makna apa? Kamu jadi. Kamunya siapa? Kamunya munsir. Manusia. Sekali lagi, kalau ibu-ibu bicara tentang kata ganti, bicara tentang domir, lihat ke belakang. Lihat ke belakang tuh, lihat ke belakang. Ke belakangnya bahasa Arab itu di kanannya. Kanannya ke situ. Tuh. Siapa kira-kira yang dimaksud dengan kamu di sini coba? Ini ya. Nabi Muhammad. Nah, bagus. Coba sekarang kamu dalam kurung Nabi Muhammad jadi enak begitu. Enggak. Nah, yang enaknya bagaimana? Kamu jadilah. Kok jadi kamu jadilah? Dari mana datang lahnya? Kamu menjadi Pak Guru? Nah, bagus begitu. Kamu siapa tadi? Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad menjadi apa di sini? Minal munzirin. Menjadi orang pemberi peringatan. Iya, bagus. Itu. Yang Oke. memberi Nah, silakan ibu-ibu sekalian kita baca sekali lagi ya. Dengan harapan kita mau cek ulang ini. eh, Kita mau mengusahakan, mengkondisikan bahwa ibu-ibu paham semua makna teks yang kita baca. Yuk kita baca dari awal. Al-Qur'anul Karimu kalamullahi ta'ala allazi nazzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
bilisanin Bilisanin arabiyyin Arabiyyin mubin. mubin. Wal Wal Qur'anu Qur'anu hudal linnasi hudal jami'an. jami'an. Wa qad Wa qad nazala bihi nazala Jibrilu ala qalbi ala qalbi Muhammadin Muhammadin sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Qala Allah Qala Allah Ta'ala wa innahu innahu latanzilu latanzilu rabbil rabbil alamin. alamin. Nazala bihi Bihi ruhul amin ruhul amin. ala Ya qalbika qalbika litakuna takuna minal al munzirin munzir. bilisanin arabiyyin Arabiyyin mubin. mubin. Baik, itu ya ibu-ibu sekalian kajian kita pada kesempatan kali ini gitu. Tuh, senang bisa belajar bersama ibu-ibu sekalian. Ingin banyak, tapi kalau banyak terlewat begitu saja, khawatir itu nanti tidak bisa kita syukuri. Jadi itu saja kajian kita pada kesempatan kali ini, sehingga pemahaman-pemahaman yang kita dapatkan ini bisa disimpan dalam hati dan pikiran kita, bukan hanya tercatat rapi di dalam buku Buku. pintar kita. Terima kasih ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ada keberkahan yang bisa kita dapatkan. Mari kita syukuri Amin. bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Hati-hati Bu Muti dalam perjalanan ya, Bu Eti. Bu Eti sering-sering ngobrol Bu Eti supaya tidak diganggu oleh ngantuk. Nih. Kopi dulu tadi. Ya, ya, terima kasih Bu Eti, Bu Yuni, Bu Dewi Ratna yang nggak pakai sarung paet, Bu Dian Firdianti, Bu Sri Lestari. Ya, saya tetap ya, kalau Ibu tidak tersinggung tuh, bila waktu nanti saya mau ke rumah Ibu, saya mau pasangin lampu yang terang di belakang Ibu supaya tidak selalu dalam suasana seperti sedang berduka hatinya. Betul, Seperti Bapak. ini. Seperti Bu Dian tuh terang tuh. Bu Dewi, Bu Eti terang gitu. Kalau Bu Yuni suasana seninya yang lebih kelihatan. Ya. Tapi kalau Bu Sri kan tidak seperti Bu Mute dalam perjalanan, tapi di belakangnya itu kayak sedang berduka cita begitu. Ada Pak. Udah gitu. Di belakang Bu, ini kalau ini mah wajah Ibu nih. Kalau wajah Ibu sudah bersinar. Terang. Pantesan bersinar. Ternyata ada sinar dari handphone cahaya. Terima kasih. Mohon maaf. Nah, Kasih Bapak. saya tidak selalu Makasih Pak. pas dalam candaan. Mohon dimaafkan. Saya punya banyak kelemahan. Karena itu, ibu-ibu mohon disikapi dengan pikiran positif, tidak dengan hati yang penuh dengan dugaan-dugaan negatif. Mari kita syukuri sekali lagi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Pak Wassalamualaikum Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Waalaikumsalam Pak Guru. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Lahir wabarakatuh. batin. Ya, Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak semuanya. Ustadz. Ya, sama-sama.